Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channelnya Ucor Hitungan TV, channel yang isinya komedi, inspirasi, edukasi, bukan korupsi. Mantap kali. Oke guys, kali ini kita akan buat konten tentang edukasi. Jadi kemarin itu banyak request dari teman-teman, khususnya di bidang teknik, supaya saya buat konten tentang teknik. Nah, kebetulan saya ini bekerja di salah satu teknik penerbangan yang ada di Indonesia. Nah, kita akan berkunjung ke rumah mantan engineer senior di salah satu penerbangan ternama Indonesia, guys. Jadi, kita akan bincang-bincang dengan beliau untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan seputar dunia engineering, khususnya di pesawat terbang. Oke, karena jarak yang tidak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit, kita akan menggunakan kendaraan legendaris, yaitu saya bernama si Coki. Oke, ikuti terus cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan dan dapat berbagi pada kita semua. Guys, seru banget. Hai guys, kembali lagi di channel Ucor Hitungan TV, channel yang isinya komedi, inspirasi, edukasi, bukan korupsi. Mantap kali. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rino Budi Setiawan. Nah, Bapak Rino Budi Setiawan ini adalah salah satu mantan engineer senior di salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia, guys, yaitu Lion Air Group. Dan sekarang beliau telah menjadi instruktur di LGTC, Lion Group Training Center. Nah, LGTC ini adalah pusat pelatihan untuk para karyawan maupun calon karyawan yang akan bekerja di Lion Air Group. Dan plus, beliau ini adalah termasuk mentor saya juga, guys. Oke, langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau untuk mengetahui sedikit pengalaman atau ilmu tentang engineer, khususnya di pesawat terbang, untuk berbagi kepada kita yang belum tahu atau yang masih awam. Nah, kita sebagai orang awam nih Pak, banyak nih yang belum tahu engineer itu tugasnya apa aja sih. Banyak juga yang nanyain teman-teman, kalau nggak ada engineer pesawat itu bisa rilis atau bisa terbang nggak sih? Pengen tahu. Jadi kita bakal ngumpulin beberapa pertanyaan yang akan kita bagikan ke teman-teman untuk mengetahui tugas engineer seputar pesawat terbang gitu. Oke, sebelumnya boleh nih Bapak perkenalin dulu namanya siapa gitu kan. Background pekerjaannya seperti apa, tingkat-tingkatnya, udah itu posisi-posisinya boleh dijelasin dulu gitu. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Rino Budi Setiawan. Tadi sudah disampaikan, saya sekarang adalah instruktur di Lion Group Training Center. Saya dulunya seorang teknisi pesawat. Nah, teknisi pesawat tuh sebenarnya orang taunya teknik gitu ya. Iya. Ya, teknik tuh image-nya kan ya orang yang bekerja di hanggar gitu ya. Di hanggar pakai wire pack, perepotan oli. Sebenarnya enggak. Teknisi pesawat nanti dibagi-bagi, ada yang namanya mekanik, engineer, ada nanti inspektornya gitu. Ya. Nah, itu tadi pertanyaannya sebenarnya masalah rilis gitu pesawat ya. Iya. Nah, sebenarnya tugasnya seorang teknisi pesawat tuh agak berat.
Karena dia yang menentukan pesawat ini layak terbang atau tidak. Karena kalau sampai pesawatnya tidak layak terbang, ya pesawatnya nggak bisa terbang, bahaya. Sekarang bayangin, di dalam satu pesawat ada ratusan nyawa. Nah, ternyata pesawatnya nggak di maintenance dengan baik atau tidak dirawat. Nah, bagaimana nasibnya? Nah, itulah orang-orang di balik layar, namanya teknisi pesawat. Nah, banyak orang nggak tahu teknisi pesawat tuh gimana kerjanya, karena emang penumpang kalau bisa nggak perlu tahu teknisi pesawat tuh kerja bagaimana, biar dia lebih percaya diri. Tapi mereka nih orang-orang yang di balik layar, pahlawan tanpa tanda jasa. Sih. Nah, terus masalah rilis pesawat, rilis itu apa ya? Nah, nanti yang berhak merilis pesawat adalah seorang engineer. Engineer. Ya, jadi engineer adalah orang yang menentukan pesawatnya layak terbang atau tidak. Dia bekerja dibantu oleh mekanik yang membantu tugasnya seorang engineer. Oh, jadi di sini engineer itu sebagai senior untuk menentukan pesawat itu terbang atau tidak ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya engineer adalah yang mensupervisi pekerjaan seorang mekanik gitu. Oke. Untuk karirnya ntar aja ya kita omongin di sini pertanyaannya. Oke, langsung aja nih untuk pengetahuan teman-teman yang khususnya di bidang teknik yang pengen tahu masalah engineer khususnya di pesawat terbang. Kita akan mengambil sedikit informasi dan pengalaman dari beliau. Beliau adalah salah satu engineer yang udah berpengalaman berpuluh-puluh tahun ya di bidang pesawat terbang. Oke, ini mau nanya nih Pak, ini sejak kapan sih Bapak ini bergabung di dunia penerbangan? Bisa diceritain karir-karirnya dari awal gitu sampai kita sekarang berada di Lion Air Group gitu. Oke, terima kasih. Dunia penerbangan ya. Iya. Ya, saya sebenarnya mulai karir itu semenjak saya lulus sekolah. Jadi saya dulu SMA. Oh, SMA. Ya, SMA jurusan IPA. Waduh. Iya. Ke dokter ya. Harusnya jadi dokter ya. Ternyata jadi dokter pesawat. Iya, dokter pesawat ya. Itu saya lulus dari SMA IPA. Saya lanjut ke sekolah tinggi penerbangannya di Jogja. Saya masuk tahun 98. Tuh. Ya, terus saya lulus tahun 2001 ya. 2001. Lalu saya lanjutkan lagi ke universitas di Halim ya, untuk S1-nya. Nah, dari situ saya mulai join di perusahaan yang sebelumnya tahun 2003. Nah, 2003 saya pindah ke perusahaan yang sekarang di Lion Air tahun 2007. Oh, 2007. Sampai sekarang masih di Lion Air Group gitu. Jadi masih betah. Masih betah ya. Oke. Oke, kita pengen tahu nih, seorang engineer itu job desk itu kerjaannya itu apa aja, tugas-tugasnya apa aja gitu. Sebenarnya tugas seorang engineer itu kalau pada intinya adalah mempersiapkan pesawat dengan baik, merawat pesawat, dan juga melakukan pengecekan setelah pesawatnya digunakan. Nah, berarti intinya adalah sebelum pesawatnya terbang, pada saat pesawatnya terbang, dan juga pada saat pesawatnya sudah tidak terbang. Itu maksudnya. Oke, saya coba jelasin sedikit nih. Misalnya pesawat mau dipakai terbang jam 6 pagi. Oke. Ya. Berarti si engineer ini harus mempersiapkan pesawatnya untuk terbang kira-kira jam berapa? Aduh. Bingung, Mungkin beberapa jam sebelumnya kali. ya beberapa jamnya itu kira-kira berapa? Nah, itu kurang tahu nih. Betul. Ini yang bakalan kita bagi nih kepada Betul. pemirsa nih. Orang awam mungkin masih bingung ya. Kalau kita mau berangkat jam 6 pagi, ya udah siapin pesawatnya ya jam 6 kurang 30 menit gitu ya. Iya. Ya, kalau di pesawat ini persiapannya harus matang. Gitu. Jadi minimal pesawat udah disiapkan minimal 2 jam sebelum pemberangkatan. Ya, kalau mau take off-nya jam 6, pesawat disiapkan nih jam 4 ya berarti ya, jam 4 pagi. Waduh, 2 jam ya? Iya, minimal 2 jam sebelumnya. Jadi pesawat tuh dari pesawat mati. Dicek lagi sama tekniknya dan dihidupkan EPU-nya. Dicek semua kelistrikannya, sistem yang lain semua dicek. Sampai ke toilet-toiletnya tuh dicek, Pak. Harus. Nah, itu kalau kita mau menyiapkan pesawat yang mau terbang. Nah, sebelum kita siapkan pesawat saat mau terbang,
berarti pesawat itu sudah dilakukan perawatan pada saat pesawatnya berhenti. Oh, saat landing gitu. Iya, jadi kan pesawat yang mau terbang jam 6 pagi ini mungkin habis dipakai dari, katakan dari Medan ke Jakarta gitu kan. Iya. Landingnya jam 7 malam sebelumnya. Nah, berarti tekniknya nyiapin dari mulai dia pesawatnya landing jam 7 malam. Ada pekerjaan apa, ada pergantian komponen apa dikerjain tuh. Sampai nanti jangan telat dari jam 6 pagi. Gitu. Jadi kalau dia ngerjain sampai jam 10 malam katakan, ya udah pesawatnya nanti dicek semua, oli-olinya segala macam. Nanti dinyatakan pesawat ini sudah dicek dengan benar jam 10 malam. Nah, setelah jam 10 malam berarti akan disiapkan untuk yang jam 6 pagi. Berarti nanti mulai dinyalain lagi jam 4 pagi. Nah, jam 4 pagi dinyalain pesawatnya bagus, jam 6 pesawatnya terbang kemana-mana. Nah, nanti begitu udah landing, dicek lagi, cek lagi, nanti begitu selesai terbang yang terakhir, ya tadi dilakukan daily inspection lagi. Oh, pengecekan terakhirnya. Pengecekan terakhir, jadi ya, kerjanya emang ngecek pesawat terus. Oh, jadi kalau nggak ada engineer pesawat nggak bisa terbang ya? Iya betul. Oh, Ya, oke. Jadi teman-teman harus paham ya, yang menentukan pesawat itu layak terbang atau tidak bukan pilotnya, tapi seorang engineer pesawat terbang. Kalau engineer bilang ini pesawatnya tidak layak terbang, tidak akan pernah layak terbang. Nanti ada tanda tangan engineer-nya, namanya segala macam. Gitu. Jadi sangat-sangat bisa dibayangkan betapa beratnya tugas seorang engineer. Tugasnya. Iya. Jadi pesawat ada apa-apa yang ditanya engineer-nya ya, Pak ya? Betul. Betul. Oke. Jadi kisah duka-dukanya ini pasti ada. Nggak mungkin kan seorang Bapak Rino sampai sekarang ini tidak mengalami yang namanya kisah suka duka atau apa yang pernah dialami selama menjadi seorang engineer, atau ada kecelakaan-kecelakaan atau apa. Oke ya, sebenarnya semua kerjaan pasti ada suka dukanya ya. Nah, saya juga sebenarnya pada saat saya memilih pekerjaan ini, saya pun sebenarnya nggak tahu nih pekerjaan apa ya. Betul, saya sebenarnya nggak tahu, tapi begitu kita mulai terjun di dunia penerbangan dan akhirnya, kita dilatih tanggung jawab. Tanggung jawab kenapa? Karena kita membawa nyawa orang. Ya, nyawa itu berat ya tanggung jawabnya, amanah. Sekarang bayangin, satu pesawat tuh katakan bisa isinya ratusan orang. Nah, bayangin kalau satu pesawat jatuh, berarti yang meninggal berapa orang ya? Ratusan. Ratusan. Nah, satu nyawa, 2 nyawa dengan 100 nyawa itu sama. Jadi jangan pernah kita nganggap wah pesawatnya kecil, kerja asal-asalan, nggak boleh. Jadi harus benar semua. Nah, disitulah mulai ada suka dan dukanya. Karena pada saat kita merawat pesawat, tadi udah kita singgung ya, pesawat landing jam 7 malam. Kita kerja dari jam 7 malam bisa sampai jam 10, bisa sampai jam 12 pagi. Ya. Kita kayaknya capek ya. Kalau kita ngomong capek, pasti capek. Begadang, orang-orang yang tidur, kita kerja. Iya. Kadang sendirian. Terus kadang juga kita kerjanya di suatu daerah yang Terpencil. iya terpencil, dan kita katakan kerja pas lebaran gitu. Orang-orang yang pulang kampung. Orang gitu, pada ya, lebaran kumpul, kita ya. kerja. Kita kerja. Oke. Tapi kalau kita mikir adalah itu kewajiban, rasanya berat. Jadi kita kerja kayak terpaksa. Nggak boleh. Ingat, kalau kita udah seperti itu, berpikirlah ini ibadah gitu. Oh, kerja itu ada ibadah. Kerja itu ibadah, bener. Karena menyelamatkan nyawa orang itu pahala ya, ibadah. Makanya kalau kita mikir, aduh kerjanya berat banget gitu. Saya pernah katakan, dulu di satu daerah terpencil lah, saya kerja sendirian, pesawat rusaknya ada 11 gitu kan. Waduh, Iya, banyak. iya malam-malam sendirian. Wah, hujan-hujan lagi kan. Aduh. Udah. Kita kalau nggak kuat-kuat iman, udahlah. Pasrah ya. Terserah lah gitu kan, nanti bohong-bohongin aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita benerin aja sebisa kita. Dan ingat, pada saat kita bekerja, jangan cuma ngandelin kemampuan kita. Baca doa. Tuh Tetap dia berdoa. yang paling penting. Ya, dari pekerjaan yang nggak mungkin, insya Allah bisa kita menyelesaikannya. Yang penting tadi tekun, ya, tentunya kita juga harus rajin dan ya tetap semangat. Gitu. Pasti ikhlas ya Pak ya? Ya, Bekerja. ya, yang susah, yang dukanya kita bikin ikhlas aja lah. Ya, sehingga semua yang kita kerjakan jadi ibadah, pahala, dan insya Allah jadi berkah. Berkah. Nah, itu yang dukanya. Dukanya. Kalau sukanya, Sukanya? yang terutama
kalau kita bisa menyelesaikan suatu masalah, katakan pesawat rusak nih, mesinnya rusak katakan, bayangin, mesin sebesar itu kita ngerjain sendirian, rusak, aduh bisa nggak ya? Ternyata kita bisa benerin, dites bagus, itu udah paling seneng banget tuh, alhamdulillah udah bagus, bisa terbang lagi, atau kita mikir bisa pulang, itu udah suatu yang sangat mengembirakan bagi saya. Itu udah melebihi harta ya, melebihi uang kalau kita bisa menyelesaikan satu masalah. Dan juga kita nanti bisa terbang ke suatu daerah yang kita belum tahu, kita kenal sama orang lain, dan kita tahu kebudayaan orang-orang di sana juga, nambah teman baru ya, nambah pengalaman juga. Ya. Oke. Itulah sukanya. Banyak sukanya loh, tenang aja. Dukanya banyak juga ya. Dukanya banyak tapi ketutup sama sukanya. Oke, keren. Mantul. Oke. Sejak jadi engineer nih, banyak kan nih tugas-tugas SPD luar negeri, mana negara-negara luar gitu Pak. Negara-negara luar yang udah pernah dijelajahi maksudnya. Jelajahi itu mana-mana aja sih untuk tugas sebagai seorang engineer nih, dan masalah-masalahnya itu apa aja gitu, atau keperluannya itu apa aja gitu. Oke, kalau sebagai engineer ya, mungkin orang-orang juga belum tahu ya, engineer kok apa sih kerjanya, apa cuma benerin pesawat, iya, apa dianggar? Enggak. Jadi ada juga beberapa engineer yang dibawa oleh pesawatnya, disebutnya EOB, engineer on board ya. Berarti dia harus ikut pesawat terbang ya Pak? Ikut pesawatnya juga ya, jadi kemana pesawatnya terbang dia ikut juga. Dan kebenaran karir saya sebagai engineer itu kebanyakan menjadi engineer on board. Jadi saya ikut pesawat terus, dan banyak juga daerah dan negara yang saya sudah jelajahi ya. Ya, makanya kayak ditanya, ini kan kalau bisa dilihat nih sebagian dari souvenir yang saya jelajahi, kayak kemana, ke Amsterdam, Belanda, ke Jerman, Hamburg nih ya, Berlin, ke Turki, ke Abu Dhabi, mana lagi, Spanyol, ya, ke Perancis ya. Itu Pontianak juga ada Pak? Itu daerah ya. Jadi ke kayak Asia tuh udah hampir semua. Barcelona juga ya Pak? Di Spanyol. Spanyol. Ya. Jadi negara Eropa sudah, negara Asia sudah, Asia Tengah, Asia Timur itu udah hampir semua. Ya. Jadi apalagi kalau saya juga pernah ngambil pesawat dari pabrik. Ya, pesawat Airbus ya, ini Airbus. Airbus ini dari mana sih sebenarnya Pak? Airbus ini ada 2 pabrik, yang di Eropa, ada di Prancis dan di Jerman. Jerman. Dan ini kebetulan saya dikasih souvenir dari teman saya di Airbus di Prancis. Waduh. Saya hobi otomotif, jadi dikasih plat nomor khusus yang namanya A320 nih, Airbus 320, Rino nama ujungnya saya. Rino ya. Nama beliau guys. Kalau di daerah di Indonesia udah hampir semua lah. Di mana pesawat bisa landing ya, kita di situ kita udah datangin. Makanya teman banyak di daerah-daerah Pak ya. Banyak. Nah, udah kayak saudara lah di daerah. Oke. Ini juga ada yang kepo-kepo nih. Ini seorang engineer nih berapa JT sih gitu gajinya gitu kan. Oke, kalau masalah gaji mungkin berbeda-beda tiap perusahaan. Dan perusahaan ini ada yang perusahaan di Indonesia, ada juga perusahaan di luar negeri. Nah, luar negeri juga nanti dibedain lagi. Ada di Asia, maupun di Eropa, segala macam. Nah, kalau masalah kisaran gaji sih, saya pikir untuk anak muda udah sangat menjanjikan. Dan di atas rata-rata orang pada umumnya lah. Pekerjaan yang ada di Indonesia lah ya. Ya, kalau kita ambil katakan di luar negeri. Kisarannya aja ya. Iya, kisarannya tuh bisa 4.000 US dollar ke atas. Wow. 4.000 US dollar berapa rupiah? Coba kalau dikalikan 10.000 aja udah berapa? Fantastis. Nggak kehitung. Gambarannya seperti itulah. Kalau saya ngomong spesifik. Ntar ini ya dihitung pakai kalkulator. Silakan. Pokoknya nolnya banyak. Oke. Makanya untuk nominalnya nggak bisa kita sebutin gitu ya Pak ya, untuk menjaga kode etik perusahaan lah ya. Tapi intinya pekerjaan ini menjanjikan, cukup menjanjikan. Jadi aset yang udah dimiliki itu apa aja gitu, nilainya seberapa sih gitu. Kalau boleh di-share gitu untuk sebagai motivasi teman-teman kita semua. Oke, masalah
masalah aset ya. Nah, kayak masalah aset, kalau orang kerja kan berarti pengen ada hasil. Iya, pasti. Nah, pengen ada hasil, dan hasil apa yang mau didapat hasilnya? Ya, pasti kebutuhan utama primer ya. Primer. Nah, kayak sandang, pangan, Papan. papan. Nah, kalau kita berkarir di teknik pesawat, ini semua dapat gitu loh. Katakan Anda mau punya rumah, Tuh, bisa. Ya. bisa. Terus pengen makan enak, Pasti bisa. pasti bisa juga. Terus pengen punya baju yang bagus, apa sepatu juga bisa. Nah, berarti bisa dibilang untuk nilainya udah sangat lebih dari cukup ya. Nah, terus juga kebutuhan sekunder Anda, misalnya kayak punya kendaraan, pengen bepergian kemana, itu juga pasti bisa. Gitu. Dan semakin Anda senior, pasti bisa mendapatkan yang lebih. Karena kan, wah rumahnya kurang besar nih, tambahin lagi lebih besar, bisa. Nah, berarti bisa kepikiran harga rumah berapa, terus Anda mau menambahkan rumahnya jadi berapa, jadi ya udah pasti Anda bisa menebak lah kira-kira berapa sih gitu. Jadi semakin Anda senior, semakin banyak lah harusnya aset Anda gitu Aset ya. Hasil yang didapat dari usaha kita sebagai teknisi di dunia penerbangan, ya, pasti juga kita butuh suatu bukti bahwa kita sudah bekerja dan sukses gitu ya. Iya. Ya, Masa kerja bertahun-tahun kosong gitu kan. lagi bisa memberikan bukti kepada Orang tua ya, gitu. Suatu keistimewaan gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, itu mungkin dengan beriringnya waktu akan bertambah kemauan kita. Misalkan pada saat Anda baru berkarir, gajinya mungkin masih kecil. Iya. Anda pengen apa sih? Membuktikan kepada teman, wah Iya. kita punya barang baru, handphone baru gitu kan, Handphone baru. sepatu baru, Jadi sebenarnya gaya baru gitu ya. ya gaya baru. Terus makin menteri karir makin punya penghasilan, kendaraan baru. Baru. Nah, bisa. Terus makin berkarir lagi, pengen punya rumah baru ya kan. Terus akhirnya Anda berkeluarga, Iya. berarti kan mendapatkan keluarga baru. Keluarga baru. Bukan istri baru ya. Istri baru nikah. Baru ya. Ya. Oke gitu. Ya berarti kan itulah hasil dari kita kerja selama ini, udah bisa menghasilkan untuk kebutuhan primernya, sandang pangan papannya ada, untuk kebutuhan sekundernya juga bisa, Anda bisa jalan-jalan segala macam, dan makin Anda berkarir, makin Anda banyak penghasilannya, ya juga nanti pendapatan juga makin banyak. Tapi ingat, karena mungkin ada beberapa teman yang kerja di pegawai negeri, ada yang pegawai swasta. Ingat, pada saat apapun lah ya, intinya pada saat Anda mulai bisa berkarir, punya penghasilan, Whatever lah ya. ya tolong pengeluaran Anda juga jangan lebih besar daripada Pendapatan. pendapatannya, jangan sampai besar-besar daripada Tiang tiang. pastinya. Sehingga juga jangan banyak cicilan. Sekacau ya. Nggak aja dengan persilatan. Yang penting proporsional aja. Investasi itu penting. Penting. Penting, apalagi kita punya modal yang paling utama adalah umur. Kayak teman-teman kan umurnya masih muda-muda ya. Tuh. Ya, nggak jauh beda sama saya ya. Ya. Ingat, investasi itu penting, tapi juga kita harus terukur. Kira-kira saya berkarir berapa lama lagi, kemampuannya berapa, dan penghasilan saya akan berapa. Itu motivasi kerja, karena juga salah satu yang membuat saya semangat kerja. Tadi saya punya karir. Kan tadi dibilangin, saya nggak pun junior terus kan. Iya benar. Pasti kan meningkat menjadi senior. Apalagi tadi juga ada karirnya jadi mekanik, jadi engineer. Berarti kan gajinya menambah. Iya, Engineer pun dari junior, senior, nambah juga. Nah ini membuat kita makin semangat. Ayo tingkatkan karir kita, sehingga penghasilan bisa bertambah, investasi nambah untuk apa? Untuk masa depan kita juga. Gitu. Karena jangan sampai kita berpikir udahlah cukup dengan gaji segini, Iya. kerjanya segini Cukup aja. makan aja gitu ya. Jangan. Anda harus punya kemampuan dari diri kita untuk apa? Meningkatkan kemampuan kita. Dan ingat, kalau ternyata di sini wah gajinya kok segini-gini aja, tadi saya kasih gambaran. Di luar negeri itu ada karir sebagai teknisi yang gajinya lebih besar lagi. Malah senior saya dulu ada yang kerja di perusahaan asing, itu gajinya bisa sampai 9.000 US dollar sampai 10.000 US dollar.
Ada yang 13.000 US dollar. Wow. 13.000. Bayangin. Bayangin. Ya, tapi Sebulan ya, Pak? sebulan. Aduh. Dan itu belum ada uang yang terbang segala macam. Nah, cuman kita harus berpikir kalau gaji Anda semakin besar, berarti kan apa? Kemampuan Anda dituntut. Nah, berarti Anda punya skill yang lain. Contoh ada di penerbangan tuh harus punya typewriting, license yang macam-macam, kemampuan spesifik Anda. Itu mungkin nextnya kita jelasin Nah, lah. oke. Itu buat gambaran aja. Soalnya durasi. Oh, siap. Nggak masalah. Oke. Typewriting itu apa gitu Ya, kan. Dan ini bukan mau niat sombong atau apa gitu, Pak. Boleh disebut gini, asetnya apa aja, banyak mobil sekian gitu, rumah sekian gitu. Untuk sebagai motivasi doang gitu, bukan untuk ini ya. Oke, ini berarti udah ngomong pribadi saya. Ya gitu. Seperti yang Bapak ngajar ini kemarin yang basic Indo gitu. Oke, Ya, untuk ini cuma gambaran aja. pembuktian aja gitu Ya, kan, ya. biar mereka itu, oh ternyata ini bukan kaleng-kaleng. Ya, Oke, sip. Saya karena orang-orang tahu saya hobi otomotif, berarti udah otomotif. pasti saya Koleksi punya ya? koleksi. Nah, koleksi itu saya punya kendaraan udah 4 mobil. Mobil, saya punya mobil. Kalau mobil Nggak usah sebutin merek kan? nggak usah merek ya. Cuman kalau karena saya koleksi berarti Ya. ada beberapa. Ya, yang sekarang ada itu 8. Waduh, Ya, 8 ya. Ternambah 2 lagi jadi 10. Amin kalau rezekinya. Terus Oke. juga karena saya otomotif saya punya motor juga. Jadi mobil maupun motor saya koleksi dari yang mulai yang tua-tua tahun 60-an, mobil saya dari tahun 50-an sampai mungkin yang terbaru. Nah, kalau motor itu tadinya agak banyak teman, banyak yang mau jadi saya Kasih. Sekarang Siapa yang mau boleh ngambil. untuk motor sisanya tinggal. Canda. Ya, kalau motor sisanya tinggal 7. Tinggal 7. Mobil 8, motor 7. Untuk aset rumah gimana? Aset rumah ya, rumah saya yang penting. Ada di mana-mana aja ini. Nah, karena sebenarnya sih buat kita kalau sama keluarga jalan kemana ya kita ada. Sebenarnya setiap daerah ada aja gitu. Nah, alhamdulillah sih ada kayak di Semarang ada. Alhamdulillah. Di Medan Binjai ada. Oh, di Binjai. Ini buat teman-teman di Binjai ada nih rumah Bapak ini nih. Ya, saya di Binjai ada. Terus di Tangerang juga ada. Tangerang ada 2. Aduh, 2. Tangerang. Tangerang 2. Harga tanah berapa juta sekarang ya, Pak? Nah, itu makanya kita berpikir investasi. Investasi. Lagi Anda bisa mainkan. Jangan sampai nyesel belakangan. Benar. Karena penyesalan datangnya belakangan. Terlambat Ya, ya. kalau duluan namanya Pendaftaran. Oke. Jadi seorang engineer itu kan banyak nih, udah mulai dari karirnya oke, peluang-peluangnya juga oke, asetnya juga oke. Pokoknya terjamin lah hidupnya. Untuk masalah jodoh gimana nih, Pak? Apakah karena seorang engineer itu karirnya lumayan bagus, maka dia cepat dapat jodoh, atau atau seorang engineer ini lama dapat jodoh gitu ibaratnya karena memikirkan karirnya gitu loh ibaratnya. ya, rezeki jodoh mau tuh dengan Tuhan ya. Iya, benar. Jadi emang intinya memang karir, jodoh, rezeki itu nggak akan kemana. Gitu. Iya, cuman ada di mana-mana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak akan dapat juga. Kok nggak usaha nyari Iya, ya? nah, makanya kalau saya pribadi ya, jujur aja, karena saya banyak ketemu orang, ketemu teman baru, itu malah kayaknya wah, malah jadi Nggak mikirin jodoh. jujur aja gitu. Makanya ini buat teman-teman, ini nasihat ya. Iya. Kalau emang sudah punya pasangan, ngerasa nyaman, cocok, udah terusin aja, setia aja sama pasangannya, jangan mau coba-coba nanti kayak saya nikahnya agak terlambat ya. Karena kok banyak pilihan ya. Aduh, banyak pilihan ini. Atau terlalu banyak yang mau gitu. Ya, resiko orang ganteng. Ntar dikat ya. Oke, jadi intinya itu tergantung pribadi masing-masing ya Pak ya. Mau cepat atau lambatnya itu tergantung dari kitanya gitu. Untuk Iya betul, karena kenapa tergantung dari kitanya? Karena godaannya banyak. Itu masalahnya. Ntar aja deh gitu ya. Netizen pengen tahu nih sedikit tentang sistem di pesawat terbang itu. Kok bisa sih pesawat itu terbang itu prosesnya bagaimana sih gitu? Bisa dijelaskan secara secara ringkasnya gitu Pak. Oke, saya mau kasih tahu secara simpel aja ya. Kenapa pesawat bisa terbang? Ya. Di sini ada contoh pesawat. Kalau kita
Aduh, copot. Coba. Oke, kalau kita lihat di sini, Maintenance-nya nggak jalan. iya, kalau kita bisa lihat, kira-kira apa sih yang membuat pesawat ini bisa terbang? Bagian mana sih di pesawat yang membuat pesawat ini bisa terbang? Hmm. Kira-kira mana? Kira-kira aja. Ya, engine yang ada di sini. Engine yang mana di sini? Iya. Oke. Sekarang kalau saya Oh, ini tipe ini ya, kita HCR. anggap aja Engine ya, engine ya. Oke. Nah, sekarang kalau engine-nya saya copot nih, Hmm. pesawatnya masih bisa terbang nggak? Enggak. Kenapa nggak? Karena daya untuk dia dorong nggak ada. Oke, ingat ya, kita ngomong terbang, bukan ngedorong. Nah, kalau terbang berarti bisa aja melayang. Ya. Oh iya, iya. Berarti kalau engine saya copot, pesawatnya masih bisa melayang nggak? Masih. 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 Apa yang bisa membuat dia melayang? Gaya gravitasi. Gravitasi, kalau gravitasi jatuh. Oh, dong. jatuh. Apa yang membuat dia bisa melayang? Aduh, nggak tahu tuh. Jawabannya adalah sayapnya. Oh, saya. Nah, jadi yang membuat pesawat itu bisa terbang karena dia punya sayap. Nah, Hmm. berarti ada gaya yang bekerja di sayap. Gayanya apa aja? Yang utama pasti adalah lift atau gaya angkat. Oh, gaya angkat. Yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang. Nah, nanti di sayapnya atau disebut airfoil Hmm. ada namanya aerodinamika. Hmm. Itu nanti pesawat punya gaya angkat. Oh. Oke. Nah, Jadi yang ngatur sayapnya apa ya untuk daya angkatnya? bukan ngatur sayapnya. Jadi dari di sayap ini sendirilah yang menyebabkan dia bisa membuat ada gaya angkat. Oh. Oke. Nah, tapi kan pesawat nggak cuma ngangkat aja. Hmm. Dia harus bisa turun juga kan, sehingga benar. nanti ada weight atau beban yang bekerja di sayapnya juga. Hmm. Nah, tadi juga menyinggung masalah gaya dorong, berarti pesawatnya harus bisa melaju gitu ya. Hmm. Nah, sebutnya adalah thrust Oh, thrust. atau gaya dorong. Gaya dorong. Nah, apakah pesawat cuma bisa terbang aja, nggak mau landing? Hmm. Harus landing kan? Harus. Berarti harus ada gaya Ntar nggak nyampe. hambat. Iya, harus ada gaya hambat yang menyebabkan pesawat itu bisa menjadi lebih lambat, sebutnya drag. Drag. Nah, 4 gaya utama itulah yang menyebabkan pesawat bisa terbang. Tadi gaya lift, Lift, weight, weight, thrust, thrust, dan drag. 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 Gitu. Nah, sehingga nanti begitu dia udah mulai punya gaya itu, barulah mesinnya dinyalakan untuk menentukan kecepatannya, ketinggiannya, dan juga nanti ada beberapa flight control di sayap, di horizontal stabilizer, dan juga di vertical stabilizer yang menyebabkan pesawat itu bisa bermanuver. Tapi ini panjang loh, Pak. Panjang. Ntar kita ada sesi kedua ya mungkin ya. Boleh. Untuk menjelaskan lebih detailnya. Ya. Kenapa pesawat ini bisa terbang? Oke. Yang penting tadi 4 gaya itu dulu Iya. aja ya. Oke. 4 gaya dorong, gaya naik angkat ya, gaya angkat, weight, lift, weight, dorong, thrust, dan drag. drag. Oke. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi pesawat dapat terbang itu memiliki 4 gaya, yaitu mulai dari gaya angkat, gaya weight, gaya thrust, dan juga gaya drag. Sebagai penutup nih sesi akhir, motivasi buat kita nih Pak, para pekerja, mulai dari siswa, mahasiswa, atau kita yang baru bekerja gitu kan di dunia pekerjaan, baik penerbangan maupun dunia pekerjaan teknik yang lain, bisa dijelasin ini, bisa disampaikan motivasi dan pesan buat kita yang baru berkarir gitulah di dunia pekerjaan ini. Oh, jadi pekerjaan apapun lah ya. Iya. Oke. Buat Ya biar semangat lah gitu. Iya, oke. Jangan pesimis gitu kan. Apalagi yang belum dapat kerjaan itu. Teman-teman banyak tuh yang belum dapat kerja, Pak. Di Medan khususnya. Masih banyak teman-teman kita yang belum dapat kerja, ya semoga segera dapat kerja yang bagus gitu kan di dunia karirnya. Oke. Oke. Boleh sampai. Saya akan menyampaikan yang udah punya kerjaan dulu ya. Oke, Gitu ya, boleh. motivasinya. Iya. Jadi intinya pekerjaan apapun selama dia halal itu bagus. Bagus. Nah, berarti Anda pikiran dulu, kerjaan saya itu halal apa enggak? Kalau memang halal itu bagus. Dan Anda harus mencintai kerjaan Anda dulu. Jadi kalau kita udah nggak cinta udah susah ya Pak? Ya, jadi kalau kita nggak cinta dengan pekerjaan kita, mau kerjaan apapun, penghasilannya seberapapun, Anda nggak akan suka dengan kerjaannya. Jadi cintailah pekerjaan Anda dulu dan pahamin kerjaan Anda itu halal. Halal. Ya, sehingga Anda berpikir tadi yang saya bilang dukanya apa sih? Berat. Jadi anggap menjadi berkah. Ya. Cintai pekerjaan Anda. Nah, terus sebenarnya gampang. Gimana sih kita bisa mencintai pekerjaan kita? Nah itu tuh perlu ilmu di share tuh ilmunya Pak. Gimana Jadi itu? Anda harus kayak ngedeketin cewek, Pak. Wih. Berarti Anda harus
tahu dulu nih tentang pekerjaan Anda itu apa sih, backgroundnya apa sih. Begitu udah makin tahu tentang pekerjaan Anda, lama-lama akan timbul kenyamanan dan ada rasa cinta terhadap pekerjaannya. Sehingga pada saat kita bekerja, rasanya udah bukan beban lagi, menjadi suatu kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi kalau Anda udah punya kerjaan, coba selamin kerjaan Anda, terusnya tahu lebih dalam, timbulkan rasa nyaman dan cintai kerjaan Anda. Tapi kalau emang ternyata Anda nggak ngerasa cocok sama kerjaannya, ya cari kerjaan yang membuat Anda cinta dengan pekerjaan Anda. Jangan dipaksain juga ya, Pak. Ya, ngalir aja. Ngalir. Nah, itu yang udah punya kerja. Nah, Pekerjaan. kalau Anda udah cintai kerjaan Anda, ya bikin pekerjaan Anda menjadi kerjaan yang membuat Anda betah. Jadi jangan mikir, aduh kok orang lain kerjanya lebih enak ya. Ingat, rumput tetangga lebih hijau. Katanya Ya. Udah bikinlah rumput kita lebih hijau. Jadi Gimana kita caranya? intinya nggak bisa nyamain diri kita sama orang lain gitu ya, Pak. Jangan. Kalau kita Karena rezeki orang beda-beda ya, Pak ya. Betul. Dan yang satu lagi, yang membuat kerjaan kita menjadi, oh kita ngerasa jadi orang kaya, sebenarnya bukan penghasilan kita, tapi adalah Apa tuh? pola hidup kita, gaya hidup kita. Kalau gaji kita besar, pengeluarannya besar, sama aja nggak? Nol. Ya, makanya tadi untuk menjadi orang kaya, ya kita yang harus memprogram sendiri. Itu buat yang udah bekerja. Untuk bekerja ya. Untuk teman-teman yang masih meniti pendidikan gitu, siswa lah ibaratnya. Oke. Atau mahasiswa. Untuk teman yang belum punya kerja atau masih belajar atau sekolah, ya kuncinya Anda harus punya mimpi dulu. Tuh, mimpi ya. Berawal dari mimpi, akhirnya akan menjadi suatu usaha. Ya, jangan sampai dari mimpi akhirnya Anda cuma mimpi aja, itu nggak akan bisa. Mimpi mulu ya. Ya, berawal dari mimpi, jadikanlah suatu usaha. Nah, dari suatu usaha, Anda harus menjadi suatu target yang harus Anda dapatkan. Nah, kalau Anda nggak punya target, ya Anda sama aja kayak zombie. Ya. Iya, kosong, cuma Manusia ya mimpi hidup. aja isinya, mau mimpi, oh kapan ya jadi orang kaya. Enggak. Rezeki itu nggak akan datang. Makanya saya bilang tadi, rezeki, jodoh itu semua Maut dari maut atas. itu dari Tuhan ya, dari Allah ya. Rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, nggak akan dapat Nggak rezeki. kemana ya, benar. Harus ada usaha juga ya, Pak ya. Mimpi dulu aja. Dan contoh, kenapa saya sekolah di sekolah penerbangan? Karena saya punya mimpi. Saya nggak tahu pesawat itu kayak apa. Jadi saya punya mimpi, wah saya mau tahu tentang pesawat. Akhirnya saya menjadikan apa? Suatu usaha dan saya targetkan. Saya tahu tentang pesawat. Dan akhirnya saya menyelaminya. Akhirnya saya Mencintainya. iya nyaman. Dan saya mencintainya. Dan saya betah di situ jadinya kan. Sampai sekarang. Iya, stepnya itulah. Kalau Anda nggak punya mimpi, di sebelah awal kehancuran Anda. Kehancuran. Timbang gitu ya, ngambang gitu ya. Dan harus punya target yang terukur. Untuk teman yang ini yang belum dapat kerjaan ini, yang udah tamat tapi belum dapat kerjaan nih, kasihan nih. Udah tamat belum dapat kerjaan. Biar tetap semangat nih dia nih. Oke. Kira-kira pernah berpikir nggak sih, oh hidup ini kok nggak adil ya gitu? Iya. Saya udah sekolah capek-capek. Ngelamar ke sono kemari gitu, Pak. Ngelamar nggak ada kerjaan, Iya, nggak dapat kerjaan. nggak dapat kerjaan. Nah, terus kadang orang yang tanda kutip pakai koneksi dapat gitu Iya, dapat masuknya enak aja gitu. ya. Tanpa ini ya. Oke, selalu berpikir gini aja deh, positive thinking aja lah. Bahwa sebenarnya apa sih? Kalau kita katakan masih gagal, introspeksi. Ya. Apa yang membuat kita masih gagal? Mungkin orang lain punya nilai plus yang kita nggak tahu. Kalau orang jangan langsung pesimis gitu. Iya, ya. orang kalau cuma mikir, oh dia kan ini deket sama si A, si B, nah itu negatifnya. Negative thinking ya. Iya. Ingat, kalau orang yang gagal itu adalah orang yang kemenangannya tertunda. Iya, berarti Anda motivasi introspeksi diri Anda dulu. Apa sih kekurangan saya sehingga orang itu bisa? Nah, cari kelebihan Anda dulu. Nah, kalau ternyata Anda kelebihannya nggak ada, ya belajar lagi cari kelebihannya. Yang bisa dijual gitu ya, Pak. Iya, untuk sebuah perusahaan. Mungkin contoh gini, Anda lulusan sarjana, tapi begitu Anda tes atau ngelamar kok nggak masuk. Nggak masuk kan? Ya, berarti mungkin pada saat Anda sekolah atau kuliah, Anda itu kurang belajarnya atau motivasi atau usahanya kurang. Berpikirlah, berarti Anda apa? Positive thinkingnya Anda dikasih kesempatan kedua untuk lebih belajar lagi. Iya. Usaha terus, tetap semangat. Karena ingat, semangat nggak akan apa?
nggak akan hasil tuh Mengkhianati hasil. mengkhianati Oke, hasil. benar. Iya. Semangat tidak akan mengkhianati hasil, guys. Oke. Untuk kalian yang teman-teman yang belum dapat kerja, khususnya teman-teman kita di teknik lah ya. Kita kan bahas teknik tadi, Pak ya. Oke. Atau yang lain lah, whatever. Yang pasti kalian harus tetap semangat. Semoga ini bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Rino Budi Setiawan memberikan manfaat atau pengalaman atau ilmu lah untuk kita semua dapat belajar. Bahwasanya beliau ini karirnya sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya di dunia penerbangan, dan hasilnya juga sudah ya miliaran lah gitu. Dan bahkan menuju triliunan. Oke, whatever lah itu. Kita aminin aja, Pak. Amin, ya Allah, amin. Oke. Untuk video ini kalau kalian suka boleh like, komen, dan tentunya subscribe dan share juga jika video ini bermanfaat untuk kita kalangan mahasiswa, siswa maupun para mahasiswa yang sudah tamat yang mau meniti pekerjaan di dunia karir. Oke. Makasih banyak nih, Pak. Ini ilmunya. Udah dibagi-bagi sama teman-teman kita. Baik. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa support terus channel kami. Dan jangan lupa subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.